Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 Sekolah Menengah Pertama, halaman 189. Kurikulum Merdeka Belajar, edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu peluang, dibahas secara lengkap pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 189 pada bagian penerapan. Soal yang pertama. Bila ada 4 orang A, B, C, dan D membentuk satu tim estafet, berapa banyak urutan lari estafet yang dapat dibuat? Perhatikan yang pertama, ini adalah urutan pelari estafet dari A, B, C, dan D. Formasinya bisa A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Atau A, kemudian B, kemudian D, kemudian C. Atau A, kemudian C, kemudian B, kemudian D. Sehingga urutan lengkapnya adalah seperti pada bagan pohon seperti ini. Maka berapa banyak urutan lari estafet yang dapat dibuat? Maka urutan lari estafet yang dapat dibuat adalah sebanyak 24 urutan atau 24 formasi. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi urutannya bisa A, B, C, D atau A, B, D, C dan seterusnya. Selanjutnya, berapa kali kemungkinan A akan menjadi pelari yang ketiga? Berarti pelari yang ketiga inilah pelari yang pertama, pelari yang kedua, dan pelari yang ketiga. Maka A akan menjadi pelari yang ketiga adalah posisinya di sebelah sini. A 1, kemudian A juga di sini pelari ketiga, A juga di sini pelari ketiga, terus A juga di sini, A juga di pelari ketiga, dan A di pelari ketiga. Maka posisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 kemungkinan. Jadi kemungkinan A akan menjadi pelari ketiga ada 6 cara. Yaitu CBAD, CDAB, BCAD, BDAC, DBAC, dan DCAB. Ini adalah kemungkinan A menjadi pelari yang ketiga. Selanjutnya soal nomor 2. Pada sebuah kantong terdapat 2 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Jika setiap kali pengambilan 1 kelereng diambil tanpa pengembalian, maka tentukan peluang tiap kejadian berikut. Yang A, bila 2 kelereng diambil, tentukan peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng putih secara berurutan. Jadi apabila kita lihat, misalkan kelereng merahnya ada 2, misalnya angka 1 dengan angka 2. Kemudian kelereng putihnya misalnya angka 3, angka 4, dan angka 5. Maka kita lihat diagram pohonnya untuk kemungkinan terambilnya kelereng. Misalnya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan seterusnya seperti diagram pohon berikut ini. Maka bila 2 kelereng diambil, tentukan peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng putih secara berurutan. Berarti 1 kelereng merah dulu terlebih dahulu. Berarti merah dan putih itulah merah misalnya angka 1, kelereng putihnya adalah angka 3. Atau 1 dengan 4, atau 1 dengan 5. Berarti merah dengan putih, merah dengan warna putih, merah dengan warna putih. Atau bisa juga 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 2 dengan 5. Itu juga merah dengan putih, merah dengan putih, merah dengan putih. Maka peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 1 kelereng berwarna putih secara berurutan adalah peluang terambilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi banyaknya kejadian yang mungkin terjadi, yaitu ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi 6/20 atau kita sederhanakan menjadi 3/10. Selanjutnya soal nomor 2. Bila diambil 3 kelereng, tentukan peluang terambilnya 1 kelereng merah, kelereng putih, dan kelereng merah secara berurutan. Jadi apabila kita menggunakan 3 kelereng, berarti yang kita ambil dulu kelereng pertama, kemudian kita ambil kelereng kedua, kemudian kita ambil kelereng yang ketiga, maka itu nanti akan terdapat 60 cara untuk terambilnya 3 kelereng. Jadi bisa dapat dibikin seperti diagram pohon tadi. Misalkan kelereng merahnya adalah 1 dan 2, kemudian kelereng putihnya adalah 3, 4, dan 5. Maka untuk terambilnya kelereng merah, kemudian kelereng putih, kemudian kelereng merah lagi, berarti 1, 3, dan 2, berarti merah, putih, dan merah. 1, 4, dan 2 juga merah, putih, dan merah. Kemudian 1, 5, 2, dan 2, berarti merah, putih, dan merah. Atau bisa juga 2, 3, 1, berarti 2, 3, 1 itu merah, putih dengan merah. 2, 4, 1 juga merah, putih dengan merah. Dan 2, 5, 1 adalah merah, putih dengan merah sesuai dengan urutan. Maka ada 6 kejadian. Karena ada 6 cara kejadian terambilnya kelereng merah, putih, dan merah secara berturut-turut, maka peluangnya yang didapat adalah 6. Jadi kejadian merah, putih, merah 6 dibagi seluruh cara untuk terambilnya 3 kelereng, yaitu 60 cara. Berarti 6/60 sama dengan 1/10. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui 3 orang A, B, dan C bermain kertas batu gunting 1 kali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa kasus berbeda bila 3 orang bermain kertas batu gunting? Maka jawabannya perhatikan diagram pohon. B adalah batu, G adalah gunting, dan K adalah kertas. Maka apabila 3 orang bermain A, B, C, D bisa aja batu, 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 atau batu, batu, gunting, dan seterusnya, seperti pada diagram pohon seperti ini. Misalnya A-nya adalah batu, maka B-nya batu, C-nya juga bisa batu. Berapa kasus bila 3 orang bermain kertas batu gunting? Maka kasusnya adalah ada 20 cara. 20 cara itu 27 cara. Berarti batu, 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 gunting, batu, batu, dan gunting. Kemudian dan seterusnya. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi dari mulai batu, batu, batu sampai kertas, kertas, kertas. Selanjutnya yang nomor 2, tentukan peluang 3 orang bermain seri. Berarti kalau bermain seri itu adalah batu, batu dengan batu, itu akan bermain seri. Batu, batu dengan gunting, karena gunting kalah dengan batu. Pemenangnya ada batu dengan batu, maka ini juga bermain seri. Batu, kertas, kertas, ini juga bermain seri. Gunting, 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 ini akan seri juga. Gunting, kertas, gunting, ini seri juga. Gunting, batu, batu, ini seri. Kertas, gunting, gunting, kertas, 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 dan kertas, kertas, batu. Ini semuanya adalah hasilnya akan seri. Jadi hasil seri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka ada 9 cara untuk bermain seri. Maka peluang 3 orang bermain seri adalah 9 dibagi banyaknya kejadian, yaitu 27, 9/27, sama dengan 1/3. Yang ketiga, tentukan peluang B menjadi pemenang. Perhatikan pada diagram pohon. B akan menjadi pemenang ketika A-nya adalah gunting dengan gunting. Berarti B-nya adalah batu, A dan C-nya adalah gunting dengan gunting. Atau ketika B-nya gunting, di mana A dengan C-nya adalah kertas dengan kertas. Atau ketika B-nya kertas, maka A-nya adalah batu dengan batu. Ini yang menentukan bahwa bahwa B akan menjadi pemenang. Sehingga ada 3 cara B menjadi pemenang, yaitu gunting, batu, gunting, kertas, gunting, kertas, dan batu, kertas, batu.
Maka peluang B menjadi pemenang adalah banyaknya kejadian di mana B bisa menjadi pemenang yaitu 3 dibagi seluruh kemungkinan kejadian yaitu 27. 3/27 sama saja 1/9. Selanjutnya soal nomor 4. Seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Perhatikan gambarnya sebelah kanan. Letakkan sebuah batu pada titik A pada segi 5 beraturan A, B, C, D, E. Lempar sebuah dadu 2 kali dan gerakan batu dari satu titik ke titik yang lain dengan aturan A dan B berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, ini adalah aturannya. Yang A, langkah pertama, berarti pindahkan batu dalam arah yang sama seperti tanda panah. Banyaknya perpindahan ditandai dengan mata dadu. Jadi kalau mata dadunya 1, berarti melangkahnya adalah 1 langkah. Kalau mata dadunya 2, berarti 2 langkah 1, 2. Ini contohnya. Kemudian langkah yang kedua, pindahkan batu dengan arah berlawanan tanda panah mulai dari posisi permulaan perpindahan pertama. Banyaknya perpindahan sesuai dengan mata dadu. Langkah kedua berarti arahnya kebalikan dari tanda panah. Jadi awalnya A di sini, maka tanda panahnya dia akan ke arah E. Atau misalnya pertama 1 dadu misalnya. Itu ke arah B dulu, terus langkah kedua misalnya 2 mata dadunya berarti 2 langkah ke arah E. Yang pertama, setelah perpindahan pertama, tentukan peluang banyak bahwa batu akan berada di titik B. Ini untuk langkah pertama. Ketika batu dilempar, dadu dilempar, maka ada 6 cara keluarnya dadu. Berarti bisa dadu 1, mata dadu 2, sampai dengan mata dadu 6. Untuk menempati posisi B ini, maka harus 1 langkah. Jadi dari A ke B ini harus 1 langkah, sehingga harus keluar mata dadu 1. Jadi hanya 1 langkah. Maka peluang batu akan berada di titik B adalah 1 untuk kemunculan mata dadu 1 dibagi semua kejadian keluarnya mata dadu yaitu 6. Berarti B, maka peluang batu akan berada di titik B adalah 1/6. Selanjutnya yang kedua, setelah perpindahan kedua tentukan peluang bahwa dadu akan berada di titik B. Perhatikan dadu, ada 2 dadu, berarti lemparan yang pertama itu adalah misalnya 1. Kemudian lemparan yang kedua adalah 1 juga, berarti 1,1. Sehingga ada kemungkinan ini terjadi 36 kejadian. Dari 1,1, kemudian 1,2 sampai dengan 6,6. Maka untuk menempati posisi B itu ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan lemparan 1 pertama adalah 1, lemparan dadu kedua adalah 5. Berarti 1 dari titik A ke arah titik B, kemudian arah berlawanan sebanyak 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dadu akan maka batu akan berada di posisi B. Bisa juga lemparan yang pertamanya 2, lemparan yang keduanya adalah 1, berarti 2. 1, 2 ke arah jarum jam, searah berlawanan jarum jam, kemudian 1 langkah, maka dia posisi di B. Atau bisa juga 2,6, berarti 2 langkah dulu ke kiri, 1, 2, kemudian 6 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka posisinya di B juga. Atau 3,2, berarti kalau 3,2, 1, 2, 3, dia berada di D. Selanjutnya 2 langkah ke arah kanan, 1, 2, maka dia berada di posisi B. Atau bisa juga 4,3, berarti 1, 2, 3, 4, dia berada di titik E. Kemudian langkah keduanya 3, 1, 2, 3, dia berada di posisi B juga. Atau 5,4, berarti 5 langkah ke kiri searah panah, 1, 2, 3, 4, 5, dia berada di posisi A. Kemudian 4 langkah ke berlawanan, 1, 2, 3, 4, dia berada di posisi B. Atau bisa juga 6,5, berarti 6 langkah dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia berada di posisi B. Kemudian 5 langkah berlawanan, 1, 2, 3, 4, 5, barang posisinya di B. Jadi untuk menempati posisi B ini dia ada berapa langkah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 langkah.
Sehingga peluang batu berada di titik B itu adalah 7, yaitu banyaknya kejadian. Dia berada di titik B dengan peluang terjadinya semua kejadian yaitu 36, berarti 7/36. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 189 Kurikulum Merdeka edisi buku tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.